Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, berjumpa kembali dalam channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam video kali ini kita akan mencoba membuat video mengenai fi'il, baik itu fi'il yang menunjukkan makna lampau, sedang ataupun yang akan datang. Baik, kita mulai dari apa sih fi'il itu atau apa sih kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Arab, definisi dari sebuah fi'il adalah al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa qtarnas bi ahadil azminati as-salasah. Jadi fi'il itu atau kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan makna, dallat ala makna. Kemudian fi nafsiha, kepada dirinya sendiri. Jadi maknanya pada dirinya sendiri. Wa qtarnas bi ahadil azminati as-salasah. Jadi serta bersamaan dengan salah satu dari zaman yang ada. Zaman yang ada itu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Baik, apa yang perlu kita perhatikan dalam sebuah fi'il? Nah, ini dia. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam sebuah fi'il. Yang pertama adalah fi'il atau kata kerja pasti itu berkaitan dengan subjek. Nah, subjek itu berkaitan, kalau dalam bahasa Arab salah satunya adalah dengan domir. Domir itu adalah kata ganti. Yang kedua, berkaitan dengan waktunya sendiri. Nah, waktunya, tadi kan ada 3. Bi ahadin azminati as-salasah. Jadi ada 3 zaman. Nah, yang pertama ada madhi atau fi'il madhi yang menunjukkan waktu lampau. Artinya ini telah berlalu, telah dilakukan. Kemudian yang kedua ada yang namanya waktu mudhari, waktu yang menunjukkan waktu sekarang. Nah, bisa juga al-mudhari itu menunjukkan waktu akan datang. Nah, yang terakhir ini tambahannya. Karena kan kata kerja itu ada yang menunjukkan makna perintah. Nah, jadi perintah pun sama, menunjukkan waktu sekarang. Nah, ini kita lihat di sini. Tadi dikatakan bahwa dalam fi'il itu ada hal yang kita perlu perhatikan. Salah satunya adalah domir. Domir dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata ganti. Nah, kata ganti itu kan sebetulnya ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Nah, domir itu ada 14 macam. Yang pertama ada huwa. Huwa ini diperuntukkan untuk laki-laki. Kemudian huma juga sama untuk laki-laki. Hum juga sama untuk laki-laki. Tetapi perbedaannya, huwa ini menunjukkan tunggal. Ini tunggal ya. Kemudian huma ini menunjukkan musanna atau makna 2, ganda. Kemudian hum ini makna jamak. Jamak ini berarti lebih dari 2. 3, 4, 5, 6, dan 7. Huwa sendiri kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ini artinya dia. Huma ini boleh kita terjemahkan dengan kata mereka. Mereka berdua. Hum ini mereka, tetapi merekanya adalah jamak, lebih dari 2. Nah, ini menunjukkan makna laki-laki. Jadi kalau kita katakan Hasan sedang bermain, dia, nah berarti Hasan digantinya dengan kata huwa. Kemudian ada yang namanya untuk perempuan. Ini hiya, huma, dan hunna. Nah, ketiga ini, domir ini menunjukkan makna perempuan. Hiya untuk tunggal, huma untuk ganda, hunna untuk jamak, lebih dari 2. Nah, terjemahannya sama. Hiya untuk dia perempuan, misalkan Fatimah telah bermain. Dia telah bermain bersama Hasan. Nah, jadi Fatimah bisa kita ganti dengan kata hiya. Huma ini untuk menunjukkan makna 2 orang, terjemahannya bisa kita katakan sebagai mereka. Hunna juga sama mereka, tetapi banyak. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini ada anta. Anta ini untuk laki-laki, antuma juga sama untuk laki-laki, antum juga sama untuk laki-laki. Perbedaannya anta ini tunggal, kemudian antuma ini ganda, antum ini jamak. Nah, ini anta kalau kita mau terjemahkan artinya kamu sedang bermain. Nah, antuma ini juga bisa kita katakan kamu berdua atau boleh kita ganti dengan kalian. Nah, sama saja kan. Kemudian antum juga sama kalian, tetapi kaliannya ini jamak. Ini lebih dari 3 atau lebih dari 2
Kalau lebih dari 3 berarti dari 3 sama dengan ya. Anti ini untuk perempuannya, kata ganti untuk perempuan, bermakna kamu. Antuma juga untuk perempuan, bermakna kalian atau kamu berdua. Kemudian antuna ini untuk perempuan, bisa kita katakan sebagai kalian juga. Ini tunggal untuk anti, antuma ini ganda, antuna ini jamak. Nah, yang berikutnya adalah ana. Ana ini saya. Saya ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi kalau untuk menunjukkan makna aku atau saya, boleh dengan anak saja. Nahnu ini kami. Kami juga sama, boleh laki-laki atau boleh perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ketika kita bicara ana dan nahnu, ini berarti domir yang menunjukkan makna. Jadi untuk ana ini menunjukkan kata ganti orang pertama. Ini ana dan nahnu ini kata ganti orang pertama. Nah, untuk ana ini tunggalnya, untuk kami ini jamaknya. Nah, kata ganti orang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan mutakalim. Kemudian yang kedua, ada anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Ini kata ganti orang kedua. Perbedaannya, ya anta, antum, antum untuk laki-laki, anti, antum, antum untuk perempuan. Dalam bahasa Arab ini kita sebut dengan domir mukhatab. Ini kata ganti orang kedua ya. Ini juga sama, kata ganti orang kedua. Nah, kemudian tadi di slide awal ada huwa, huma, hum. Ini berarti kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Sama, hiya, huma, huna. Ini juga sama, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab, domir ini kita sebut dengan domir ghaib. Baik. Nah, bagaimana sekarang domir itu terhubung dengan fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau telah dilakukan. Nah, kita ambil contoh misalkan dalam bahasa Arab, menulis itu adalah kataba. Nah, kalau kita lihat dalam kamus, menulis itu artinya kataba. Kataba. Nah, biasanya di kamus itu nanti ada temennya, yaitu temennya fi'il mudhari. Jadi ini aslinya. Jadi kalau kita mau mencari apa sih terjemahan dari menulis dalam bahasa Arab, itu kataba. Nah, ketika dia digabung dengan domir, di mana fi'il itu membutuhkan subjek, maka ketika dia bergabung dengan domir, kata kataba itu akan tetap sama ketika terhubung dengan domir huwa. Jadi huwa kataba. Jadi tidak ada perubahan. Artinya dia telah menulis. Jadi kalau kita mau terjemahkan, dia huwa plus kataba berarti dia telah menulis. Dia telah menulis. Nah, seperti itu. Jadi kataba di sini menunjukkan sebetulnya ada pelakunya, ada subjeknya, yaitu subjeknya adalah huwa. Huwa kataba, atau bisa juga misalkan contoh yang lain. Muhammad kataba. Huwa yadrus. Huwa darosa misalkan. Baik. Yang berikutnya adalah huma. Huma ini untuk menunjukkan makna ganda. Nah, ketika huma bergabung dengan kataba, maka ada perubahan sedikit, yaitu ditambahkan alif. Nah, ini alif di belakang huruf terakhirnya. Kataba. Ba-nya dipanjangkan dengan alif. Nah, ini saya berikan warna merah. Menjadi kataba. Huma kataba. Atau kalau kita ambil contoh misalkan yang lain. Hasan dan Muhammad kataba. Berarti Hasan dan Muhammad telah menulis. Berarti ini kalau kita mau terjemahkan, mereka berdua telah menulis. Nah, seperti itu, ya. Hum. Nah, untuk hum yang artinya mereka jamak, maka katabanya ditambah dengan domah pada huruf terakhir, yaitu pada huruf ba menjadi bu, kemudian ditambahkan waw dan alif. Hum katabu. Hum katabu artinya mereka semua, banyakkan gitu ya. Mereka telah menulis. Nah, seperti itu. Hum katabu. Jadi kalau kita mau katakan al-muslimuna, orang-orang muslim, katabu.
Atau misalkan contoh yang lain, as-solihuna katabu, orang-orang solih telah menulis. Kemudian untuk yang hiya, ini tambahannya adalah tak taknis. Nah, ini salah satu ciri dari fiil madhi. Ada tak taknis. Nah, di video sebelumnya kita sudah ketahui salah satu ciri fiil adalah di akhir dia memiliki tak taknis, tak yang menunjukkan makna perempuan. Nah, ini diperuntukkan untuk domir hiya yang menunjukkan makna dia. Hiya katabat, Fatimatu katabat, Aisyatu katabat. Jadi kalau kita mau terjemahkan berarti dia telah menulis, tetapi bermakna dia di sini adalah perempuan. Untuk humanya sama, masih kataba, jadi huma yang laki-laki ataupun huma yang perempuan ini sama. Kataba, maaf, katabata untuk yang huma perempuan. Ditambahkan dengan taknya ada tak alif. Kalau yang huma tadi, ini kataba ditambah alif saja, tapi kalau untuk yang perempuan, katabata. Berarti kalau kita mau terjemahkan, mereka berdua telah menulis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang makna jamaknya hunna. Hunna katabana. Jadi huruf terakhirnya yaitu ba-nya disukunkan. Jadi cara buatnya itu ka ta ba. Nah, huruf terakhirnya yaitu ba kita sukunkan katab. Katab ditambahkan dengan na. Katab na. Nah, ini untuk domir hunna yang bermakna mereka perempuan. Jadi kalau kita mau terjemahkan, hunna katabna artinya mereka jamak telah menulis. Nah, seperti itu. Kemudian kita selanjutnya untuk anta. Anta sama huruf terakhirnya disukunkan ditambah dengan ta menjadi anta katabta. Artinya kalau kita buat anta katabta, kamu laki-laki maksudnya, satu orang telah menulis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk antuma, katabtuma, huruf terakhirnya disukunkan ditambah dengan tuma. Menjadi antuma katabtuma. Artinya kalian atau kalian berdua telah menulis. Nah, jadi kata telahnya sebetulnya sudah masuk dalam kata betuma. Jadi tidak perlu ditambahkan kata-kata yang lain dalam bahasa Arab itu. Antum kata betum. Huruf terakhirnya disukunkan ditambahkan dengan tum. Menjadi kalian jamak maksudnya kalian telah menulis. Nah, mudah kan ya? Kemudian anti kata beti. Anti kata beti. Huruf terakhirnya disukunkan ditambahkan dengan ti. Jadi penambahnya itu huruf terakhir. Ta, tuma, tum. Ti, tuma, tunna. Nah, ini untuk domir-domir mukhatab ketika bergabung dengan fi'il madi. Anti kata beti. Berarti kita terjemahkan kamu di sini maksudnya perempuan ya. Kamu telah menulis. Kemudian antuma kata betuma sama dengan ini. Nah, yang sama tuh yang ini ya, domir antuma dan antuma untuk laki-laki atau perempuan. Kalau yang huma sama kalau yang domir huma itu ada sedikit perbedaan. Antuma kata betuma berarti kalian berdua telah menulis. Nah, antuna berarti sama kalian banyak maksudnya ya. Kalian telah menulis. Nah, untuk ana sedikit perbedaannya dengan yang lain. Pertama, ana itu katab. Jadi huruf terakhirnya disukunkan ditambah dengan ta yang berdomah. Ana katabtu. Berarti artinya saya telah. Ini saya ya. Saya telah menulis. Nah, nahnu katab. Nah, naknya dipanjangkan. Hati-hati dengan hunna tadi ya. Kalau hunna tadi kita lihat dia naknya pendek. Katabna. Hunna katabna. Kalau nahnu katabna, naknya panjang. Jadi kalau kita mau terjemahkan berarti kami telah menulis.
Nah, begitu cara membuat fi'il madhi. Jadi kalau kita mau membuat fi'il madhi, yang pertama tuh yang harus diperhatikan domirnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Domirnya dulu, pelakunya dulu. Baru setelah itu bagaimana caranya menggabungkan domir dengan fi'il. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab nih atau dalam Quran melihat tulisan misalkan kataballahu. Nah, kataba di situ sudah ketahuan bahwa pelakunya menunjukkan makna dia. Atau misalkan kataba hanya kataba saja misalkan. Nah, itu berarti ada pelakunya. Pelakunya adalah domir huwa. Jadi huwa kataba. Kalau kataba berarti ini pelakunya 2 orang. Katabu itu jamak. Baik. Yang perlu diperhatikan yang lain adalah perubahan pada huruf terakhir dari fi'il madhi itu sendiri. Nah, di mana ada kataba ketika dia huma ditambahkan dengan alif, katabu huruf terakhirnya dhammah dan ditambahkan wawu dan alif itu untuk hum serta yang lainnya. Nah, baik, kita akan coba buat contoh yang lain. Misalkan belajar. Belajar itu darosa. Nah, darosa. Ketika kita buat bergabung dengan domir huwa berarti huwa darosa. Nah, seperti itu. Huwa darosa. Kemudian kalau huma berarti huma darosa. Nah, sama kan? Ditambahkan huruf terakhirnya. Hum berarti ro. Huruf terakhirnya ditambahkan doma. Su ditambahkan wawu dan alif. Hum darosu. Hiya katabat berarti kalau darosa hiya sa ditambahkan dengan tak sukun. Hiya darosat. Nah, kemudian kalau untuk huma berarti kalau untuk huma yang bermakna perempuan sa ditambahkan dengan ta darosata. Hunna berarti hunna huruf terakhirnya disukunkan. Daros berarti ya. Daros ditambahkan na pendek. Darosna. Hunna darosna. Kemudian anti berarti tadi darosa ya. Darosa. Disukunkan kan? Kata daros ta. Nah, daros ta. Kemudian katab tuma, kalau darosa berarti ini domirnya belum ya, anta. Berarti antuma, berarti ros tuma, gitu kan ya. Kemudian antum berarti antum, berarti ros tum. Nah, seperti itu ya. Andi ros ti. Nah, kemudian antuma daros tuma. Selanjutnya antunna daros tunna. Nah, ana berarti daros. Nah, huruf terakhirnya disukunkan, ditambahkan, daros tu ya, ana. Ditambahkan dengan tu. Terakhir, nahnu
huruf terakhirnya disukunkan, daros. Nah, nahnu darosna, ana darostu. Jadi kalau kita mau terjemahkan, huwa darosa, dia telah belajar. Misalkan, kita gabungkan antara kataba dengan darosa. Misalkan, pelakunya Muhammad. Muhammad kataba wa huwa darosa, dan dia belajar. Jadi kalau kita mau buat bahasa Indonesianya, misalkan Muhammad telah menulis. Kemudian titik, dan dia telah belajar. Nah, jadi kalau kita mau buat bahasa Arabnya berarti Muhammadnya kan tetap Muhammad telah menulis, kataba. Kenapa langsung kataba? Karena kan Muhammad bisa diganti dengan huwa. Muhammad kataba. Wa dan itu wau. Wa, dia telah belajar. Dia bisa kita gantikan wa huwa. Nah, karena kan Muhammad diganti dengan huwa. Wa huwa, dan dia telah belajar. Wa huwa darosa. Nah, seperti itu cara membuat fi'il madhi. Kalau yang lain misalkan Muhammad dan Hasan. Muhammad dan Hasan telah menulis, dan mereka berdua telah belajar. Berarti Muhammad wa Hasan kataba wa huwa, dan mereka berdua telah belajar. Wa huwa darosa. Nah, seperti itu. Nah, saya berikan satu tantangan. Silakan nanti mungkin teman-teman bisa mencoba. Saya ambil kata misalkan khoroja. Khoroja itu artinya keluar. Coba khoroja digabungkan dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antumma, antum. Silahkan boleh di komen dan boleh dipilih, atau mau semuanya juga boleh. Silakan untuk latihan saja. Baik, mungkin demikian. Terima kasih untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.